tugas GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Transfigurasi. Dalam ibadah minggu ini bersama dengan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan mensyukuri pertambahan usia pelayanan ke-58 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan yang jatuh pada tanggal 18 Februari 2023. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini oleh Pendeta Rudianto STH dari GPIB Jemaat Bojonggede, Bogor. Dalam perjalanan pelayanannya, Yesus tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah pekerjaannya sendiri. Ia melihat itu sebagai pekerjaan Bapanya yang mengutus dia. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendak-Mu sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes pasal 5 ayat 30. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes pasal 9 ayat 4. Mari bersiap menyambut panggilan Tuhan, karena bila Tuhan sudah memilih, maka Dia pasti akan memampukan dengan kuasa Roh-Nya. Sebagaimana Dia sudah beserta dalam Kembara 58 tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Mari beritakan karya pendamaian Yesus, menerima tiap orang sebagaimana adanya, dan mendamaikan dia dengan Tuhan. Mendamaikan orang dan golongan yang saling membenci, memulihkan keluarga yang retak, dan jadilah pembawa damai.
Mari menghadap Allah dengan hati penuh syukur dan sukacita, karena Dia sudah memilih kita sejak semula dan memanggil kita oleh kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Galatia pasal 1 ayat 12 berkata demikian, "Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan kita bersaksi. Untuk bekerja dengan dua kaki yang menunggu, ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku, ku rajin bekerja berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Kami seringkali menyakiti hatimu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Lengkapilah kami dengan roh kerelaan untuk melayani-Mu selamanya. Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.
Karena kita saat ini telah hidup oleh belas kasih anugerah-Nya yang besar, kita juga mau hidup baru. Dan karena itu jemaat Tuhan mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk pada pelayanan firman, pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita. Pasal 1 ayat 11 sampai 17 dari kitab Perjanjian Baru Galatia. Setelah kita temukan, Bapak Ibu sekalian, dalam segala kerinduan hati kita, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus-Nya hadir saat ini bersama dengan kami, telah menghimpunkan kami, menggerakkan hati kami berkumpul, dan persekutuan kaum perempuan yang juga merayakan dalam ibadah ini hari ulang tahun yang ke-58 dalam semarak hati mereka yang penuh sukacita. Kami semua rindu ya Tuhan, disapa Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Namun untuk kami mengerti, kami percaya hanya Roh Kudus sajalah yang menaungi kami, yang memampukan kami memahami kebenaran firman ini. Tolonglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami saat ini. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus. Kami mohon bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17 yang menyatakan, bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus.
Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesuai pun aku rindu, aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu sekalian, bahwa bacaan kita ini dalam rangka HUT PKP 58 sangat luar biasa buat kita mengerti dengan beberapa hal, bahwa PKP adalah salah satu bagian dari penggerak kehidupan dinamisnya pelayanan gereja Tuhan. Mereka lah yang nampak dan hadir penuh tanggung jawab dengan berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Dan itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita ber-GPW dimanapun berada. Dan karena itu 58 ini satu waktu yang luar biasa untuk kita renungkan kembali arti panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan dalam dinamisnya pelayanan gereja ini. Dan karena itu ada beberapa hal yang akan kita renungkan dari bacaan ini terkait dengan pernyataan atau kesaksian Paulus, Rasul Paulus, dengan apa yang menjadi tantangannya dia pada masa itu. Tantangannya adalah banyak orang yang kemudian membangun semacam pikiran untuk menolak pemberitaan itu, menolak pengajaran-pengajaran Paulus yang sudah Paulus sampaikan di Galatia itu, jemaat-jemaat Galatia, menolak berbagai hal yang menjadi acuan pada waktu itu tentang kehidupan orang yang dipimpin di dalam roh dan berbagai perbuatan-perbuatan yang diselamatkan. Sangat merisaukan bagi Paulus sebab orang tidak lagi melihat pemberitaan itu, tapi orang melihat Paulus. Dengan melihat Paulus, orang berupaya untuk sedikit dan perlahan-lahan meragukan pemberitaan itu. Ini yang sangat berbahaya menurut Paulus. Karena itu Paulus sedikit stres lah ya. Dalam nafas tulisan ini, surat ini, nampaknya dia merasa ada tekanan yang luar biasa. Dan karena itu dia memberikan satu rumusan pemikiran yang luar biasa untuk kita merenungkan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa dia mau menegaskan seluruh isi pemberitaan Injil itu bukan dan tidak dalam urusan dengan manusia.
bukan berasal dari manusia, bukan diajarkan oleh manusia. Berita tentang keselamatan yang menyelamatkan dunia itu bukan pikiran yang muncul dari keinginan Paulus. Tidak. Tetapi ini adalah penyataan Allah sendiri. Apa arti penyataan Allah sendiri? Penyataan Allah berarti Allah sendiri hadir, memperkenalkan dirinya, hadir untuk dikenal, hadir untuk menyatakan keselamatan itu bagi semua orang. Dan penyataan itu hanya dikenal di dalam kasih karunia-Nya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang disembah. Penyataan itu bukan sekedar cerita dogmatika, cerita tentang kepahlawanan, cerita tentang seseorang yang telah menyelamatkan karena seorang yang hebat. Tidak. Tetapi kisah penyelamatan itu adalah kisah di mana seorang yang hadir dalam dunia ini, yang adalah firman menjadi manusia, yang adalah anak Allah itu menderita bersama dengan manusia. Menderita dalam keadaannya sebagai manusia dan sekaligus Sang Ilahi. Pernyataan itulah yang membuat bagaimana kekuatan pemberitaan Injil itu bukan karena siapa-siapa, bukan oleh karena siapa, tetapi karena kehendaknya sendiri, karena keinginannya sendiri. Dan karena itu saudara-saudara, ia kemudian menegaskan kembali, juga bukan karena ia belajar, ia pamit minta izin sama para rasul. Tidak, tidak ada urusannya dengan itu. Tetapi dia telah bertemu, sebab Paulus katakan, dalam predestinasi pemilihan kehendak Allah itu sendiri, sejak dari dalam kandungan, sejak ia bertemu dengan Yesus, kasih karunia Allah itu telah terjadi dalam hidupnya. Singkatnya Bapak Ibu, ia ingin menyatakan, baik pemberitaannya maupun panggilan dirinya sebagai seorang pemberita Injil, bukan hal yang biasa dipikirkan manusia, tetapi adalah karena rencana rancangan Tuhan dalam dirinya. Kira-kira itu pengantar awal untuk kita pahami dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu PKP, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, 58 tahun, kalau firman Tuhan ini hadir di dalam kehidupan kita, kita semua jemaat Tuhan hari ini, kalau firman Tuhan ini hadir dalam hidup kita, maka seharusnya kita selalu sadar, selalu diingatkan bahwa pemberitaan firman Tuhan atau firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, yang adalah Alkitab di tangan Bapak Ibu sekalian itu bukan hal biasa. Tuhan yang memelihara firman Tuhan ini, Allah kita adalah Allah yang historikal, Allah yang hadir dalam sejarah manusia, Allah yang tidak tinggal di dalam sorga dan di sana dan minta kita menyembahnya hari ini. Tetapi Allah yang sungguh hadir, karena dia tidak dapat dikenal, dia memperkenalkan dirinya, ini loh saya. Sehingga hari-hari hidup kita, ketika firman Tuhan menjadi dasar hidup kita, saat itu saudara sementara membaca, saudara sementara melihat, saudara sementara berproses untuk mengenal kehendaknya. Betapa hebatnya pemberitaan firman Tuhan ini dijaga dan dipelihara oleh Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang telah dijanjikan kepada kita. Karena itu, hari-hari hidup kaum perempuan, PKP, kita semua seharusnya ada di dalam kehidupan di mana hati, pikiran kita dipelihara oleh Dia Sang Kebenaran melalui firman Tuhan yang selalu kita rindukan untuk membacanya. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh ya, saya tiap hari membacanya. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih jarang, masih sulit untuk membacanya,
Sudah terlalu banyak hal yang memudahkan untuk tidak menjadi alasan lagi untuk tidak membacanya. Saya senantiasa melihat dan memonitor kadangkala masuk di WA, masuk di Facebook, PKLU itu ada kelompok membaca bersama. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya kira di program gereja jemaat kita juga ada komunitas baca Alkitab. Ini hal yang senantiasa akan memberikan kaum ibu, kaum perempuan, 58 tahun mereka adalah seorang yang akan setia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena mereka menerima firman Tuhan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bukan siapa yang memberitakan atau otoritas bagaimana siapa yang memberitakan. Kita harus hati-hati. Paulus berupaya menghindari siapa dia. Paulus menghindari siapa sang pemberita itu. Tetapi kalau dituntut sebagai otoritas dia menjelaskan, sebab aku telah bertemu dengan dia dan menyaksikan Yesus Kristus sendiri. Dan karena itu dia adalah orang yang disebut seorang rasul. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menanggapi, memahami banyak hal dalam hidup kita terkait dengan pemberitaan firman Tuhan, kadangkala harus hati-hati. Kita senantiasa suka polesannya, kita suka atribut luarnya. Kita tidak melihat isi firman Tuhan itu sendiri, bagaimana hadir dalam kehidupan kita. Kita kemudian bisa menilai, kemudian kita bisa menganggap bahwa ini yang bagus, ini yang bagus, itu yang hebat, itu yang hebat. Tetapi dalam kategori siapa, bukan apa yang diberitakan. Ukurannya menjadi salah. Dan karena itu Paulus katakan tidak demikian. Jemaat Galatia berbahaya sekali. Sebab kalau memakai ukuran Paulus adalah orang yang tidak layak. Dia seorang yang membenci jemaat Allah. Dia adalah orang-orang yang mengejar-ngejar dan membunuh jemaat Allah. Dia adalah orang yang tidak layak untuk mengambil bagian itu. Dan karena itu, isi daripada kelayakan itu sesungguhnya datang dari Tuhan saja, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai gereja Tuhan, kita adalah seorang pemberita firman. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa hanya presbiter yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman, merekalah yang paling layak. Sebenarnya pemberitaan firman adalah tugas tanggung jawab kita semua dalam menyampaikan kepada siapapun yang sama otoritasnya sebagai orang yang diperkenankan Tuhan untuk menyampaikan. Firman Tuhan itu harus mengalir keluar dari kehidupan kita melalui perkataan dan tindakan-tindakan kita. Firman Tuhan itu harus diberitakan melalui seluruh aspek dimensi kehidupan kita, dimanapun kita berada. Firman Tuhan adalah seluruh bagian kehidupan kita yang memancar, karena firman Tuhan itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah pergaulan kita dengan Dia, Sang Firman yang hidup, Sang Kristus Yesus. Tetangga kita, lingkungan kita membutuhkan kita, karena kita adalah kebenaran itu. Kita adalah firman yang hidup itu. Karena itu harus sangat berhati-hati. Sangat membawa diri dengan berjaga-jaga. Sebab keadaan apapun hidup hari ini, semua orang merindukan dan mencari kebenaran itu. Semua orang merindukan siapa sang kebenaran itu. Dan sang kebenaran itu hanya kita temukan dari sang firman yang hidup itu. Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita. Kita hadirkan itu dalam lingkungan di mana kita. Perkataan dan tindakan kita. Sapaan kita. Tapi ditolak Pak Pendeta, bukan urusan kita ditolak. Sebab yang membuat mereka percaya juga bukan urusan kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan orang untuk berkata bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
Amin. Hanya Roh Kudus. Kita hanya menjadi pemberita. Tapi kita membangun keyakinan diri kita bahwa otoritas pemberitaan firman Tuhan itu karena kita bertemu dengan Dia, Sang Firman itu. Kalau Sang Firman itu hanya diam di sorga sekali lagi, tidak ada gunanya. Tetapi Sang Firman itu menjadi manusia yang hari ini juga mengenal saudara-saudara. Firman itu mengenal saudara dalam segala keadaannya sebab Dia pernah menderita, mati, dan bangkit. Dan naik kembali ke sorga dan akan kembali. Firman itu luar biasa bagi kita. Firman dalam bentuk buku ini, seluruh bagian keselamatan rancangan Tuhan ada di sini. Seluruh rancangan keselamatan Tuhan bagi hidup saudara dan saya terpatri di dalamnya. Dan siapakah kita hari ini? Adalah orang yang bergumul, menggauli firman Tuhan, menyatukan diri dengan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup bersaksi kepada semua orang tentang firman itu, maka kita adalah orang yang berhadapan dengan pemberitaan Injil yang benar, dengan menghadapi pemberitaan Injil manusia. Dikatakan dalam bacaan tadi, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti di dunia ini ada Injil manusia. Ada pengajaran yang lain dalam dunia ini. Pertanyaannya mungkin apa itu Injil manusia? Injil dari kata Evangelion. Evangelion itu Bapak Ibu sekalian pada masa lalu adalah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan pemberitaan. Jadi kalau mereka yang pergi, pasukan berperang pergi, lalu menghadapi lawannya, lalu mereka menang, dan ketika mereka menang, ada seseorang yang ditunjuk untuk kembali ke kampung, kembali ke markas, kembali ke pusat mereka berkumpul. Kembali ke kampung itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa mereka menang. Ketika dalam perjalanan dari jauh, orang yang diutus ini kemudian berteriak, Evangelion, sambil berlari. Artinya sukacita. Sukacita. Berarti sudah menang. Injil yang diberitakan Paulus adalah Injil sukacita. Bukan Injil manusia. Bapak Ibu bisa mendengar banyak hal dengan pesan-pesan moral. Pesan-pesan hal-hal yang etis. Tetapi sesungguhnya seluruh pesan-pesan itu tidak akan mengubah hidup saudara. Walaupun itu mungkin berisi tentang nilai-nilai etika. Sebab berita Injil manusia itu berbeda. Satu saat saya disampaikan oleh beberapa orang, dua orang waktu itu bicara, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta khotbah seperti Maria Teguh itu bagus Pak Pendeta. Saya pikir-pikir bagaimana khotbah Maria Teguh itu ya? Bagaimana caranya khotbah Maria Teguh kira-kira itu? Saya coba pelajari modelnya. Tapi tidak masuk teorinya itu. Khotbah Kristen Alkitabiah itu tidak begitu. Itu permainan logika yang menyentuh ruang-ruang logika. Sebab akibat logika-logika yang bicara tentang nilai kepastian dalam bersikap. Karena itu tidak mungkin seperti itu.
Khotbah pendeta tidak akan berisi tentang hal-hal yang sekedar untuk menenangkan hati. Firman Tuhan itu pedang. Dia membelah baik sang pembicara, pemberita firman, maupun yang mendengar. Firman itu kebenaran yang membuat orang mendapatkan kepastian bukan hanya sebentar, bukan hanya sekedar, tetapi firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan orang untuk berpindah dalam ruang jaminan keselamatan yang sesungguhnya. Bukan berada dalam ruang di mana manusia hanya mampu merubah dirinya, tetapi tidak memperoleh kepastian. Nah, jadi harus hati-hati. Banyak nasihat-nasihat, baik di TikTok maupun macam-macam, yang kemudian bisa menjadikan berbahaya sekali. Saya dapat dari TikTok itu, seorang bapak ya, minta maaf wajahnya mungkin bapak ibu dapat juga. Dia katakan, baru kali ini saya mendapatkan pesan moral dari seorang pendeta yang luar biasa, yang harus dipatuhi oleh semua pendeta. Saya pertama tertarik begitu ya. Lalu kemudian selanjutnya muncullah kutipan dari pendeta siapa itu? Sabdono. Bagaimana dia menjelaskan menolak persepuluhan. Yang penting ayah ibumu, percuma kau punya mobil kalau kau tidak bantu ayah ibumu, begitu. Itu sesuatu yang nampaknya seperti betul logika-logikanya. Lalu di TikTok itu ujungnya terakhir kemudian langsung menusuk begitu. Ya, kalau semua pendeta begitu ya, bagaimana ya? Tapi banyak pendeta yang ingin lebih diuntungkan, disejahterakan kan? Karena Erastus Sabdono itu menekankan jangan bawa ke gereja kalau untuk ini sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sekalian begitu banyak ya berseliweran tentang informasi tentang nampaknya seperti hal-hal etis, hal-hal ini. Tapi Bapak Ibu kalau kita renung-renungkan, apakah itu sesuatu yang bisa menjaminkan itu membawa kita kepada satu kehidupan kebenaran? Karena Bapak Ibu harus tahu ada konteks di belakang itu. Bagaimana Erastus Sabdono kemudian keluar dari kelompoknya karena masalah-masalah tertentu. Sehingga ia melakukan itu. Dia berupaya untuk menolak bagaimana persepuluhan. Padahal dia berakar dari situ dulunya. Begitu. Jadi kita harus hati-hati di sini Bapak Ibu. Injil manusia itu begitu banyak kalau kita tidak tahu konteksnya, kita tidak tahu orang ini latar belakangnya, kita tidak tahu dengan segala macam apa yang sebelumnya, bahaya. Kita kira sebenarnya itu. Orang kira, itu sudah pasti itu kan dianggap dari ayat Alkitab, wah mati. Ini ayat Alkitab ini banyak dengan diterjemahkan dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, lalu kemudian kita bisa baca begini, memang sangat mempermudah orang untuk dengan segala pikiran sesatnya itu untuk memutarbalikkan, bermain dengan kata-kata itu. Itulah Injil manusia itu yang berupaya untuk menyesatkan kita. Dan hati-hati, kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Sebagai semua orang Kristen yang diutus untuk memberitakan Injil, kita punya resiko untuk menghadapi ajaran-ajaran itu. Ajaran-ajaran itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi setiap saat kita harus menyadari perkembangan situasi dunia ini juga bisa menggunakan segala cara. Bapak Ibu, Yesus dicobai juga pakai ayat Bapak Ibu. Yesus menjawab kepada iblis juga pakai ayat. Jadi hari-hari ini pun jangan heran. Orang mengutip-ngutip ayat juga luar biasa.
Dengan cara itu mereka berupaya meyakinkan. Iblis pun mengatakan, ada pula ayat yang berkata, dikutipnya dari Mazmur, bahwa kakimu tidak akan menyentuh dan malaikat diperintahkan untuk menopangmu. Ketika Yesus diminta untuk melompat dari bait Allah itu. Jadi harus hati-hati. Kehidupan kita PKP 58 tahun dalam seluruh pergumulannya, mengurusi keluarga, anak, suami, dan seterusnya, di dalam pelayanan, kegiatan, paduan suara. Kita semua adalah gereja Tuhan. Dan PKP adalah orang-orang yang rindu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Amin. PKP semangat. Selesai ini baca Alkitab semua pasti. Selesai ini minggu-minggu, kalau ada bapaknya di sini, lihat Pak Pendeta bilang PKP harus baca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup karena firman-Nya, dan firman-Nya yang menjamah hidup kita. Firman itu Mazmur 105 bahwa Mazmur 119 ayat 105, firman adalah pelita dan terang jalan kehidupan kita, kaki kehidupan kita. Kristuslah firman itu. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dengan segenap orang percaya. Kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu setelah doa syafaat, kesaksian pujian dari PKP. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada saat ini kebenaran firman-Mu sungguh telah menyapa kami, bahwa berita firman yang kami beritakan melalui perkataan dan perbuatan kami adalah panggilan kami ketika kami disapa Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami rindukan ketika kami baca dan kami lakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga merayakan 58 tahun persekutuan pelayanan dari Pelkat PKP. Tuhan berkati. Apa yang boleh kami sampaikan dalam doa ini ya Tuhan, mari Tuhan Engkau mendengarkan. Bersekutu di pagi hari ini, kami mau menaikkan doa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kami mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari tingkat tertinggi maupun tingkat sampai tingkat yang terendah. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, biarlah apa yang mereka kerjakan selaras dengan maksud Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan, jauhkan kami dari bencana malapetaka, bahkan perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi tetap terjaga. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dalam syafaat ini menyerahkan gereja ini kepadamu. Kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang telah dengan sungguh hati memberi waktu bahkan diri mereka untuk menjadi pelayan-Mu, baik presbiter yang ada, pendeta, penatua, diaken, segenap pengurus pelkat, komisi-komisi, serta panitia yang ada, panitia pengadaan gedung gereja dan fasilitas ibadah. Kepadamu kami mohon berkat-berkat-Mu turun atas mereka, baik secara pribadi maupun keluarga. Berkati supaya usaha yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam rangka membina kehidupan rumah tangga mereka, dalam rangka memperoleh pekerjaan, pasangan hidup, dan sebagainya. Dengan segala kerendahan hati kami juga mohon agar sebagai pelayan-Mu, mereka juga dimampukan untuk bersinergi, melakukan tugas dan pelayanan secara bersama-sama, bergandengan tangan dengan ketulusan dan kerendahan hati, serta dengan suatu roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk segenap jemaat yang ada, yang dengan setia mendukung pekerjaan pelayanan di rumah-Mu ini, baik dalam bentuk daya, dana, pikiran. Tuhan kiranya juga memberkati kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga untuk setiap program kerja yang ada, Tuhan Engkau berkati. Kiranya semua program kerja ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, yang akhirnya mendatangkan damai sejahtera bagi kami sebagai persekutuan berjemaat, bagi lingkungan sekitar kami, serta bagi semua orang. Secara khusus kami juga berdoa bagi upaya yang sedang kami lakukan guna memperoleh izin prinsip yang dilakukan oleh panitia pengadaan gedung gereja.
Dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan memberkati upaya usaha yang terus dilakukan, memberi hikmat-Mu kepada panitia untuk terus dengan semangat, kerendahan hati, membangun hubungan-hubungan yang baik dengan perangkat-perangkat pemerintahan yang ada, RT, RW, lurah, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan masyarakat di lingkungan ini, juga RT, RW, lurah, camat yang telah menerima kami untuk dapat beribadah di tempat ini. Kepadamu kami mohon Engkau kiranya melawat mereka dengan kasih-Mu, sehingga kehidupan mereka juga boleh dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Ya Bapa, inilah permohonan syukur dan terima kasih kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat tetap dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR Code yang tersedia. Pada ibadah hari Minggu ini, kantong merah digunakan sebagai kas jemaat, kantong hitam untuk HUT ke-58 Pelkat PKP GPIB, kotak dana untuk panitia pengadaan gedung gereja dan fasilitas ibadah. Pundi persembahan akan diedarkan oleh presbiter bertugas dimulai dari presbiter yang duduk di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai kawan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 19 Februari 2023. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada 1. Pendeta Rudianto Sarjana Teologia dari GPIB Jemaat Bojonggede Bogor yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 19 Februari 2023 dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel GPIB Jabar 2. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. 2. Diaken Penatua, tim multimedia, kantoria, dan pemain musik yang telah melayani dalam ibadah di hari ini, serta seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi, ibadah Padang Pelkat PKP GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Dalam rangka kebersamaan dalam lingkup anggota Pelkat PKP, maka akan dilaksanakan ibadah Padang pada hari tanggal Sabtu 4 Maret 2023, waktu pukul 6, berangkat dari gedung gereja. Tempat Villa Puncak Cisarua. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, maka diundang seluruh anggota Pelkat PKP untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Bidang 4, Pembinaan dan Peningkatan Peran Keluarga atau PPK. Informasi pengadaan unit misioner. 1. Daftar nama bakal calon unit misioner. Berdasarkan hasil pemilihan calon pengurus unit misioner, maka telah terpilih calon pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan PAPT masa bakti 2022-2025. Serta calon anggota komisi-komisi, juga anggota BPPJ masa bakti 2022-2027. Dalam daftar nama-nama calon pengurus unit misioner dapat dibaca pada Warta Jemaat halaman 12. 2. Pembinaan calon pengurus unit misioner dan pelayan PAPT. Diundang seluruh calon pengurus unit misioner, pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PAPT, dan anggota komisi untuk wajib hadir dalam pembinaan calon pengurus unit misioner hari kedua secara online yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 Februari 2023
Waktu pukul 12 sampai dengan selesai. Tempat GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok dengan jadwal materi dan ketentuan lainnya dapat dibaca pada Warta Jemaat halaman 11. Jika ada peserta yang karena satu dan lain hal tidak bisa mengikuti kegiatan pembinaan secara bersama dari gereja, maka yang bersangkutan tetap dapat mengikuti pembinaan pada tanggal 4 dan 5 Maret, serta diberikan akses link Zoom meeting dengan membayar biaya kontribusi perorangan sebesar 75.000 dan mohon dapat menginformasikannya paling lambat H-3 untuk dapat mengajukan akses linknya. Serta mohon menghubungi majelis jemaat atau kantor gereja jika ingin mengikuti pembinaan secara mandiri. Bidang 6, Inforkom Litbang. 1. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan seluruh keluarga besar jemaat GPIB Pancoran Rahmat menyampaikan turut bersukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan sukacita pertambahan usia di minggu ini. Kiranya kebahagiaan dan sejahtera akan senantiasa mewarnai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. 2. Himbauan bagi pengurus kendaraan roda 2 dan roda 4. Selama pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di gedung GPIB Pancoran Rahmat Depok, maka dimohon perhatian seluruh warga jemaat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Demi kenyamanan kita dan lingkungan warga sekitar gedung, karena keterbatasan lahan parkir, maka jika parkir di gedung sudah penuh, maka jemaat bisa memarkirkan kendaraannya di halaman Kodim 0508. Terima kasih untuk perhatiannya. 3. Pertemuan warga Sidi Jemaat atau PWSJ. Berkenaan dengan rencana kegiatan pertemuan warga Sidi Jemaat yang merupakan salah satu media penyampaian aspirasi jemaat, maka kami mengundang seluruh warga Sidi Jemaat untuk mengikuti pertemuan warga Sidi Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 5 Maret 2023, waktu pukul 10.30 sampai selesai setelah ibadah hari Minggu. Tempat GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Agenda pembukaan, penyampaian berbagai informasi, tanggapan dan masukan, penutup, makan siang. Keempat, libur kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok akan tutup atau libur pada hari Selasa 21 Februari 2023 sebagai pengganti libur di hari Sabtu 18 Februari 2023. Demikian disampaikan. Warta tambahan, salam persekutuan. Setelah pendeta dan majelis berada di depan mimbar, maka dipersilahkan untuk jemaat memberi salam kepada presbiter mulai dari sisi sebelah kanan dan keluar dari jalan tengah, kemudian dari sisi sebelah kiri dan keluar dari jalan tengah. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan sambutan Majelis Sinode di hari ulang tahun ke-58 Pelkat PKP GPIB dalam tayangan video.
tema hari ulang tahun ke-58 Pelkat PKP GPIB, yaitu perempuan sebagai pembawa damai. Digali dari Galatia 1 ayat 15 yang berkata, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya." Tidak kebetulan bahwa Rasul Paulus menyebut perempuan dengan sapaan ibu. Di sini Rasul Paulus merenungkan pertobatannya sebagai cara Allah yang unik dan ajaib, memilih dan memanggilnya sejak dari dalam kandungan seorang ibu. Sebagai perintis berdirinya banyak jemaat Tuhan, Paulus menempatkan citra perempuan, ibu, sebagai gambaran dari gereja yang dipilih dan dipanggil oleh kasih karunia Allah, serta hidup di dalam damai seorang akan yang lain. Layanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan sebagai salah satu unit misioner GPIB membangun komitmen untuk menjadi sarana penting gereja dalam mewujudkan panggilan menjadi gereja misioner, yaitu gereja yang melengkapi warga gereja untuk suatu pelayanan dan kesaksian Kristen yang langsung merupakan suatu keterlibatan sosial, ekonomi, dan budaya. Sasaran akhir panggilan ini adalah pemberdayaan warga gereja agar tangguh dan berdaya di tengah tantangan badai krisis multidimensi yang melanda masyarakat dunia dan Indonesia. Peran perempuan menjadi kekuatan pendorong dalam mengembangkan gaya hidup damai yang saling menghangatkan, saling menerima, dan menjadikan kasih sebagai nilai pemersatu di tengah keragaman yang ada di dalam gereja. PKP GPIB mensyukuri usia 58 tahun ini dalam derap pelayanan di tahun Germasa, gereja, masyarakat, dan agama. Gereja dan dunia adalah mata uang yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Sikap tertutup dan memisahkan diri dari dunia sekitarnya hanya menyebabkan gereja tidak relevan dan tidak signifikan. Di sini kehadiran perempuan yang menyuarakan damai sangat diperlukan bagi sikap terbuka gereja dalam membangun relasi lintas iman dan lintas budaya. Tantangan perubahan dalam masyarakat global berupa ruang publik virtual dihadapi oleh semua anggota masyarakat, tidak terkecuali gereja. Ruang publik virtual ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk bertahan sekaligus mampu memanfaatkan perkembangan media sosial itu untuk menopang tercapainya panggilan gereja di bidang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Di sini spirit perempuan menjadi kekuatan agar GPIB mampu menggalang seluruh potensinya menjadi gereja yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Pada tahun ini, PKP GPIB juga bergumul dalam derap menyiapkan pemilihan para pengurus Pelkat untuk menjadi pelayan yang memimpin di dalam jemaat-jemaat. Proses ini mempunyai nilai strategis dalam rangka meletakkan arah dan perjalanan sebuah organisasi ke depan. Yang dibutuhkan dari seorang pelayan tidak hanya kompetensi diri yang cakap, kreatif, dan inovatif dalam mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga spiritualitas. Dalam Grand Design PPSDI GPIB, spiritualitas merupakan nilai keutamaan dari gambaran seorang pelayan yang beriman kepada Tuhan, rajin berdoa, dan membaca firman Tuhan, serta penuh damai dengan sesama manusia dan ciptaan lainnya. Kehadiran para pengurus Pelkat PKP yang baru itu diharapkan dapat berderap bersama melakukan karya pelayanan terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
Akhirnya, rasa syukur di ulang tahun yang baru ini menjadi ungkapan syukur bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong PKP GPIB sebagai unit misioner gereja mencapai misi menghadirkan damai sejahtera Allah kepada seluruh ciptaan. PKP mampu menjadi para perempuan gereja pembawa damai. Derap kebersamaan sebagai tubuh Kristus yang damai, penuh kehangatan, saling menghargai, dan saling menguatkan adalah nilai-nilai yang dibutuhkan dalam menapaki perjalanan ke depan. Teruslah menjadi perempuan gereja yang damainya menghangatkan, dekapannya memulihkan, dan topangannya memampukan. Ad maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Selamat hari ulang tahun ke-58 Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Salam PKP, anggun, bersahaja, pembawa damai. Kehidupan kita akan mendoakan dalam kehidupan kita orang-orang yang Tuhan utus dari jemaat kita dalam pegelaran besar persidangan sinode tahunan dan konven pendeta, yaitu Pendeta Pinkan Elizabeth Jeneta Ray Cornelis, Pendeta Emeritus Carolina Helena Mailoa Lekatompesi, dan Diaken Riauna Wilma Taidi. Dan juga kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita dari jemaat kita, utusan Majelis Sinode GPIB dalam kegiatan PST 2023, yaitu Penatua Benhard Patina Sarani, Audrey I.C. Sahertian, Ayal, Joy JEF, Riri Hena Bortobing, serta mereka yang terlibat di dalam pelayanan di sana. Dan biarlah dalam seminggu ke depan ini, kita juga tetap mendoakan mereka yang sakit, Ibu Mainer Naibaho, Ibu LC Pranoto, Ibu Julia Napitupulu, Bapak Waridi Naibaho, Bapak Mangapul Manurung, Bapak ER Simbolon, Bapak Popon Simanjuntak, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elizabeth Palandeng, Bapak Evan Juni Piri. Dan ada keluarga-keluarga yang senantiasa di dalam kehidupan bersama kita mendoakan dari sektor Bethlehem, Ibu Adore Kandau, keluarga Anas Yulianto, serta sektor Tiberias, Ibu Aneke Surentu, keluarga Andi Parhusip, sektor Nasaret, keluarga Luki Leatemia, sektor Kanaan, keluarga Roy Salamoni, serta Ibu Sacha Kesulia. Biarlah senantiasa kehidupan mereka penuh sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Serta mereka yang dibacakan namanya tadi berulang tahun, Ibu Froki Kupa, Bapak Benjamin Christian Nendisa, Saudara Andre Lotar MR Salamoni. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengikat kita dalam doa, dalam persekutuan kita bersama. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dan wartakan kabar baik dalam kehidupanmu setiap hari, karena engkau telah dipilih Tuhan sebagai alat dalam tangannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kata dan perbuatan dalam memberitakan Injil Kristus. Damai sejahtera. Melimpah di hatiku kepada sesama harus kuberi. Biar semua orang rasakan damainya, damai sejahtera diberi Tuhan pada
saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.